Luar biasa. Itulah kata yang pantas untuk debut dari seorang Hansi Flick. Pada 22 Mei 2025, FC Barcelona mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Hansi Flick hingga Juni 2027. Keputusan ini merupakan pengakuan atas musim debutnya yang luar biasa, di mana ia berhasil membawa klub meraih 3 trofi domestik, Piala Super Spanyol, Copa del Rey, dan gelar La Liga. Namun, di balik keberhasilan domestik tersebut, Barcelona juga menghadapi kekecewaan besar setelah tersingkir di semifinal Liga Champions 2024-2025 melawan Inter Milan dengan agregat 7-6 pada 6 Mei 2025. Di luar lapangan, Presiden Joan Laporta mengumumkan bahwa klub mencatatkan pendapatan sekitar 950 juta euro pada musim 2024-2025, menandakan langkah besar menuju pemulihan finansial setelah krisis keuangan yang berkepanjangan. Meski mimpi meraih treble pupus, Flick dan Barcelona telah menunjukkan bahwa mereka kembali menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Beberapa tahun lalu, Barcelona berada dalam kondisi finansial yang kritis. Pada 2021, utang klub mencapai lebih dari 1,35 miliar euro, memaksa mereka melepas Lionel Messi karena tidak mampu memperbarui kontraknya. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan menghentikan pendapatan dari tiket dan aktivitas komersial. Namun, di bawah kepemimpinan Joan Laporta, yang kembali menjabat sebagai presiden pada Maret 2021, klub mulai bangkit. Langkah-langkah seperti penjualan hak siar televisi dan saham Barca Vision yang meskipun kontroversial tetapi dapat membantu menstabilkan keuangan. Pada Oktober 2024, Laporta mengumumkan keuntungan bersih 12 juta euro, hasil positif pertama sejak 2017. Pada Mei 2025, ia menyatakan bahwa pendapatan klub mencapai 950 juta euro untuk musim 2024-2025, dengan proyeksi anggaran musim depan melebihi 1 miliar euro. Angka ini mencakup pendapatan dari sponsor, penjualan tiket, dan kesepakatan komersial seperti kontrak baru dengan Nike. Kembalinya klub ke aturan Financial Fair Play 1-1 La Liga pada Januari 2025 juga memungkinkan Barcelona untuk lebih aktif di bursa transfer. Meski pendapatan ini bukan keuntungan bersih, ini menunjukkan bahwa Barcelona telah keluar dari jurang krisis keuangan, meskipun tantangan seperti biaya renovasi Camp Nou dan pengelolaan gaji pemain tetap ada. Ketika Hansi Flick tiba pada Mei 2024, Barcelona sedang mencari arah baru setelah musim 2023-2024 tanpa trofi. Kepergian Xavi Hernandez meninggalkan kekosongan, dan banyak yang meragukan kemampuan pelatih asal Jerman ini untuk membawa perubahan. Namun, Flick yang sebelumnya memenangkan 6 trofi bersama Bayern Munich pada 2020, membuktikan bahwa ia mampu mengubah nasib klub. Dengan kontrak awal hingga Juni 2026, ia memperkenalkan permainan dengan garis pertahanan tinggi dan pressing agresif, menciptakan gaya permainan yang cepat dan menyerang. Musim debut Flick langsung menunjukkan hasil. Barcelona memulai La Liga dengan kemenangan 2-1 atas Valencia pada Agustus 2024, diikuti oleh serangkaian kemenangan impresif, termasuk kemenangan 4-0 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Oktober 2024. Dalam 58 pertandingan di semua kompetisi, tim mencetak 169 gol, dengan rata-rata hampir 3 gol per laga. Keberhasilan ini terlihat dari dominasi mereka di kompetisi domestik, di mana mereka meraih Piala Super Spanyol pada Januari 2025 usai menang 5-2 atas Real Madrid, Copa del Rey pada April 2025 menang lagi dengan skor 3-2 atas Real Madrid, dan gelar La Liga pada Mei 2025 setelah kemenangan 2-0 atas Espanyol. Salah satu pencapaian terbesar Flick adalah dominasinya atas Real Madrid. Barcelona memenangkan keempat pertemuan El Clasico musim ini, termasuk kemenangan dramatis 4-3 di Stadion Olimpiade Luis Companys pada 11 Mei 2025. Kemenangan ini tidak hanya memperlebar jarak di puncak klasemen La Liga menjadi 7 poin, tetapi juga memperkuat mental tim. Pemain seperti Lamine Yamal, yang mencetak gol dan memberikan assist dalam laga tersebut, menjadi kunci keberhasilan. Flick memanfaatkan kelemahan Real Madrid dengan strategi pressing tinggi dan transisi cepat, yang membuat lawan kesulitan, terutama dalam laga-laga krusial seperti final Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Kemenangan ini tidak hanya soal poin, tetapi juga tentang mengembalikan kebanggaan para penggemar Barcelona. Meski sukses di kompetisi domestik, perjalanan Barcelona di Liga Champions 2024-2025 berakhir dengan kekecewaan. Setelah memulai kompetisi dengan kekalahan 2-1 dari Monaco, Barcelona bangkit dengan kemenangan besar seperti 5-0 atas Young Boys dan 4-1 atas Bayern Munich.
Mereka lolos ke babak 16 besar dan mengalahkan Benfica dengan agregat 4-1, diikuti kemenangan 5-3 atas Borussia Dortmund di perempat final meski kalah 3-1 di leg kedua. Namun, di semifinal Barcelona menghadapi Inter Milan dalam pertandingan yang disebut sebagai salah satu laga paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Pada leg pertama di Stadion Olimpiade pada 30 April 2025, laga berakhir imbang 3-3 setelah Inter unggul 2-0 lebih dulu berkat gol cepat Marcus Thuram dan Denzel Dumfries, sebelum Barcelona membalas melalui Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Raphinha. Di leg kedua di San Siro pada 6 Mei 2025, Inter kembali unggul 2-0. Tetapi Barcelona bangkit melalui gol Eric Garcia dan Dani Olmo, menyamakan agregat menjadi 5-5. Namun, di perpanjangan waktu, gol Francesco Acerbi dan Davide Frattesi memastikan kemenangan Inter 4-3, mengakhiri mimpi Barcelona untuk mencapai final di Munich. Hansi Flick mengungkapkan kekecewaannya, tetapi tetap optimistis. "Saya bangga dengan tim ini. Kami bermain luar biasa, tetapi sepak bola kadang kejam," katanya dalam konferensi pers pasca laga. Pemain seperti Eric Garcia dan Ronald Araujo juga menyatakan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga, dengan Araujo optimistis bahwa generasi ini akan memenangkan banyak Liga Champions di masa depan. Keberhasilan Flick di kompetisi domestik membuat manajemen klub tidak ragu untuk memperpanjang kontraknya. Pada Februari 2025, Laporta memulai pembicaraan dengan Flick dan agennya, Pini Zahavi. Setelah kemenangan El Clasico pada Mei 2025, kesepakatan dicapai, dan perpanjangan kontrak hingga 2027 diumumkan pada 22 Mei 2025. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan klub terhadap visi Flick meskipun kegagalan di Liga Champions menjadi catatan evaluasi. Dengan stabilitas keuangan yang semakin membaik, Barcelona kini fokus pada penguatan skuad. Di bursa transfer, nama-nama seperti Marcus Rashford dan Luis Diaz dikaitkan dengan klub, meskipun prioritas tetap pada pemain muda seperti Dani Olmo, yang direkrut dari RB Leipzig pada Agustus 2024. Renovasi Camp Nou juga menjadi fokus, meskipun rencana kepindahan pada Desember 2024 tertunda karena regulasi UEFA. Stadion ini diharapkan dapat digunakan kembali pada musim 2025-2026, meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket. Kontroversi seperti larangan supporter menyanyi di Stadion Montjuic dan dugaan keterlibatan Laporta dalam kasus penipuan di klub Reus yang telah dibantahnya tetap menjadi tantangan di luar lapangan. Keberhasilan domestik Flick telah mengembalikan optimisme di kalangan kulers. Namun, kekalahan di semifinal Liga Champions juga memicu kekecewaan. Meski begitu, banyak penggemar tetap optimistis dengan fokus kini beralih ke musim depan dan potensi gelar Eropa. Hansi Flick telah mengubah wajah Barcelona dalam waktu singkat, membawa mereka dari ketidakpastian menuju dominasi domestik. Meski kegagalan di Liga Champions meninggalkan luka, pencapaian 3 trofi dan perpanjangan kontraknya hingga 2027 menunjukkan bahwa ia adalah sosok kunci dalam kebangkitan klub. Dengan pendapatan 950 juta euro dan proyeksi anggaran yang lebih besar, Barcelona kini memiliki fondasi untuk bermimpi lebih besar. Tantangan ke depan termasuk persaingan di Eropa dan penyelesaian renovasi Camp Nou akan menguji ketangguhan mereka. Namun di bawah Flick, Barcelona telah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit baik di lapangan maupun di luar lapangan.